Bismillahirrahmanirrahim. Al-babur rabi' fi fadilati sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang keempat. Halaman berapa? Fadilah bismillah. Ya, kan selesai itu. Ini Fadilati sholat ala nabi sallallahu alaihi wasallam. fadilah sholat. Al-babur rabi' ini ialah bab yang keempat. Fi fadilati sholat, di dalam fadilahnya bersolawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam, atas kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata siapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya wahidatan, man barang siapa orang, shalla yang solawat, yang membaca solawat, yang man alayya atas diriku, wahidatan satu kali, wahidatan satu kali, sallallahu maka memberikan rahmat siapa Allah, sallallahu maka memberikan rahmat siapa Allah, alaihi atas yaman asyaron 10 rahmatnya. Barang siapa orang yang baca salat kepada Nabi satu kali, maka Allah Ta'ala memberikan rahmat kepada orang yang membaca satu kali itu asyaron 10 rahmat. Lalu sahabat tanya, qala ba'dus sahabah, ya Rasulullah, sallallahu asyaran liman shalla alaika marratan wahidatan. Artinya sahabat nanya, wahai Rasulullah, Usah cepat-cepat. oh coba udah. Yang mana yang baris kedua? Enggak, belum nih. Ini penjelasannya. Siapa yang? Jadi bahkan dalam keterangan lain tuh sahabat nanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, Allah Ta'ala memberikan rahmat kepada orang 10 rahmat bagi orang itu yang membaca salat kepada engkau satu kali. Kata sahabat, hal dzalika liman hadul qalbi, apakah itu bagi orang yang hatinya hadir gitu ya? Apakah salawatnya orang satu kali dibalas 10 rahmat itu, apakah dia khusyuk hatinya? Apakah dia hadir menghayatin? Kata sahabat nanya kepada Rasulullah, maka Rasul menjawab, la, kata Rasul, tidak. Jadi itu yang lalai hatinya itu. Iya, balikul liman shalla alayya biqalbin ghafilin, kata Rasulullah. Orang yang salat kepadaku hatinya lalai, hatinya enggak menghadirkan Rasulullah, itu yang dapat 10 rahmat. Iya, bahkan wa yutihi amsal jibal, Allah Ta'ala juga akan berikan kepadanya seumpama gunung yang besar gitu ya. Bentuk rahmat dari Allah. Dan bahkan para malaikat memohonkan ampun kepada orang yang baca salat kepada Nabi sedangkan hatinya sedang lalai. Itu kata Rasulullah. Lalu lanjut lagi, nah, adapun orang yang salat kepadaku itu hatinya hadir gitu ya, menghadirkan Rasulullah bahkan misalnya, maka kata Rasulullah, la ya'rifu qadrahu illallah, maka tidak ada yang tahu kadar besarnya rahmat yang Allah berikan kepada orang tersebut kalau hatinya hadir. Itu. Apalagi betul-betul membayangkan apa? Membayangkan betul-betul kita butuh benar dengan pertolongan Rasulullah. Betul-betul membayangkan betul-betul hutang besar, punya hutang budi besar. Kalau enggak dari Rasulullah, kalau enggak sampai ke apa? Kalau enggak dari Rasulullah mungkin kita masih menyembah berhala ya. Karena Rasulullah yang membawa ajaran Islam yang menjadikan selamat kita di dunia dan di akhirat. Ya, jadi betul-betul merasa terima kasih. Bahkan juga Rasulullah berjanji nanti akan memberikan syafaat kan nanti di akhirat. Mungkin andai kata seperti itu sambil baca salawat, itulah yang kata Rasul, tidak ada ya'lamu qadrahu illallah, tidak ada yang tahu kadar besarnya rahmat yang Allah berikan kepada orang tersebut kalau hatinya hadir ya. Dan ini
ya pengalaman pribadi ya. Jadi saya emang dari kecil tuh emang kalau kecil tuh diajarkan salawat Jibril, bukan diajarkan, dicontohkan. Karena ayah saya itu termasuk pengamal itu. Ayah saya ketika zikir tuh nggak baca sallallahu alaihi Muhammad pasti. Kan kalau orang zikir salat tuh kan biasanya kan habis la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah sallallahu alaihi gitu kan ya, langsung amin kan ya. Kalau ayah saya enggak. Di terakhir itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala. Itu kapanpun pasti begitu. Baik mimpin sholat biasa, sholat berjamaah biasa, sekalipun bahkan di jamaah orang apa itu lagi seru, lagi musliminan apa lagi pengajian tuh misalnya nih, kalau misalnya Aisyah yang memimpin pasti itu dibaca itu terakhir itu. Jadi setelah kalimat tauhid pasti sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad kan baru baca itu kan. Setelah itu langsung sallallahu alaihi wasallam baru doa. Itu amalan saya itu. Dan ternyata ini saya hadis bin nikmah ya, menceritakan nikmat yang telah Allah berikan kepada orang tua saya ya. Allahumma fillahu. Ketika ayah saya meninggal itu, ayah saya itu ketawa, bukan senyum. Ketawa sampai giginya kelihatan. Jadi kan ceritanya begini, kan habis asar tuh. Saya kan sholat asar. Saya dikiran, ayah saya di kamar sudah sakaratul maut kan. Jadi di kepalanya ditimur, hadap ke kiblat kan. Lalu saya dipanggil. Saya itu begini, giginya bengkak. Jadi penyakitnya tuh apa nggak tahu, panas dalam nggak tahu saya. Jadi bengkak. Terus mata tuh ke atas gini. Terus saya datang, sudah banyak ada yang ngaji, ada ibu. Ayah saya kan sini kan, saya di sini, ibu saya di sini. Di sini istri saya, sini ada adik saya perempuan. Banyak yang lain ngaji itu kan. Pas terakhir tuh sudah. Saya hanya baca bismillah ala millati rasulillah, bismillah ala millati. Yang lain macam-macam baca, ada yang selawat, ada macam-macam. Pas terakhir tuh ayah saya begini. Saya kelihatan giginya itu. Saya kira hidup lagi gitu kan. Alhamdulillah kata ibu saya. Langsung setelah langsung hilang yang ini nih. Jadi yang asalnya bengkak tuh biasa. Apa tuh nak? Permen. Ya, apa namanya sih? Nggak ada giginya nanti habis. Enak katanya. Jadi itu. Jadi mungkin ketika itu mungkin ayah saya itu melihat tempat yang indah kemungkinannya. Ya mungkin kelihatan melihat tempat yang indah. Ya mungkin barokahnya salawat karena memang betul-betul nggak pernah ditinggal itu. Dan sampai sekarang masih diamalkan itu. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Kalau saya enggak tambahin sallallahu ala sayyidina Muhammad. Tapi aslinya kan sallallahu ala Muhammad ya, sallallahu Jibril. Tapi saya tambahin sayyidina Muhammad, ingin mengagungkan kepada Rasulullah. Jadi setelah itu ya baru kali itu saya melihatin orang sakaratul maut. Ya senyum tapi sampai kelihatan gigi bu, satu ketawa gitu. Saya kira hidup gitu kan, mau hidup lagi. Bukan hanya senyum biasa, sampai kelihatan tuh gigi itu. Lanjut tuh ya. Wakal berkata an-Nabi siapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa orang sholat yang membaca sholawat yaman alayya kepadaku, barang siapa orang membaca sholawat kepadaku alfa marratin 1000 kali, alfa marratin 1000 kali, lam yamut maka tidak akan mati yaman hatta yubasysyara lahu bil jannah, hatta yubasysyara lahu sehingga dibahagiakan atau diberikan kabar gembira bagi Yaman bil jannah dengan surga. Nah, mungkin ini kali. Jadi mungkin karena ahli sholawat ya, dia sebelum meninggal itu diberikan kabar gembira tentang tempatnya di surga. Mungkin itu kayaknya ayah saya itu.
Ini kalau hanya 1000 sallallahu alaihi Muhammad tuh sebentar. Bu. Sallallahu Muhammad aja. Iya. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau tambahin juga boleh sallallahu alaihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi sayyidina boleh. Tapi aslinya memang sallallahu alaihi Muhammad saja itu. Kalau hanya 1000 dengan sependek itu cepat selesai. Nggak sampai setengah jam. Sambil jalan sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Wa qala berkata, namanya siapa Ibu? Siapa namanya? Saleh. Al-Hafid Hafid, Saleh. Soleh Hafid. Wa qala berkata, putranya di mana? Di sana. Dia putranya masih di kampung dulu. Ikut. Kemarin saya ke sana. Ya ikut neneknya. Ini. Ikut nenek yang sana ya. Ini masih tahu. Kasihan. Masih yang ini. Oh, iya, ada yang ini. Oh, anak Rumi itu. Iya. Gak apa-apa lah biar di sini. Iya, daripada bengong aja nih. Biar ngabdi di sini. Rapi kira di sini. Iya benar. Wakala berkata, An-Nabi sebagai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa orang shalla yang membaca salawat alayya kepadaku salatan wahidatan salawat satu kali ya, baca salawat satu kali, sallallahu alaihi asyaron, sallallahu maka memberikan rahmat Allah, maka Allah memberikan rahmat alaihi kepada Yaman biha dengan salawat satu kali itu asyaron 10 kali. Pada mana? Ya. Yang pertama ya. Man barang siapa orang shalla yang baca salawat alaihi kepadaku salatan wahidatan salawat satu kali, sallallahu alaihi biha asyaron, sallallahu maka memberikan rahmat siapa Allah, sallallahu alaihi maka Allah memberikan rahmat gitu ya. Asyaron 10 kali. Baca satu kali dapat rahmat 10 kali, itu bagi yang lalai. Tapi kalau khusyuk, kalau hadir maka bukan hanya 10 rahmat yang Allah berikan. Enggak, ya tidak ada yang tahu kecuali ya, tidak ada yang tahu kadar kebesarnya yang kecuali Allah Taala. Berarti ini salawatnya itu sallallahu alaihi biha asyara. Sallallahu alaihi. Apanya? Yang satu kalinya ini baca apa? Baca Oh enggak, baca sallallahu alaihi Muhammad atau Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, baca satu kali aja. Intinya kalimat yang ada makna semoga Allah memberikan rahmat kepada Rasulullah. Ya boleh termasuk Allahumma shalli ala Muhammad boleh. Ya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad boleh. Yang penting itu atau sallallahu rabbuna. Semua bagus ya, yang enggak bagus yang enggak diamalkan. ini yang pendek kan. Ya kan manusia kan biasa manusiawi ya, punya rasa jenuh ya, manusia siapapun manusianya kecuali malaikat ya. Ya mungkin lagi jenuh yang pendek dibaca, lagi seneng yang panjang gitu kan. Enggak, manusia kan memang sudah lengkap di Rasulullah itu fasilitas itu ya, artinya ya tidak ada paksaan ya. Ya kalau lagi seneng lagi membaca yang panjang yang maknanya macam-macam tuh kan, macam-macam tuh salawat tuh ya, monggo gitu kan, silahkan. Intinya tetap membaca salawat itu betul-betul mengharap syafaat Rasulullah. Bisa begitu juga berterima kasih tuh ya kan, terima kasih kan. Kalau enggak ada Rasulullah siapa yang menyelamatkan kita nih? Kan Rasulullah yang menyelamatkan kita itu sampai kita apa namanya ya kalau bahasa yang sering saya katakan, mungkin kalau gak ada agama Islam masuk ke Indonesia ya, gak ada Rasul intinya ya, mungkin kita mesti menyembah apa orang dulu nenek moyang kita. Iya apa? Iya apa namanya, kepercayaan apa itu, Hindu Buddha itu kan. Jadi Rasulullah kan yang menyelamatkan kita. Itu terima kasih. Wakal mana lagi?
Uman dan barang siapa orang ya shalla yang membaca salawat alaihi kepadaku asyaron 10 kali membaca salawat 10 sallallahu alaihi biha mi'atan ya baca 10 kali sallallahu maka memberikan rahmat maka Allah memberikan rahmat gitu ya pakai mana yang jadi aja biar gak bingung ibu ya sallallahu alaihi maka Allah memberikan rahmat kepadanya mi'atan 100 baca 10 mendapatkan rahmat 100 Uman dan barang siapa orang sholat yang membaca sholawat yaman alaihi kepadaku mi'atan 100 ya sallallahu alaihi maka Allah memberikan rahmat kepadanya alfan 1000 alfan 1000 Uman dan barang siapa orang sholat yang membaca sholawat alaihi kepadaku alfan 1000 lam tamassuhun nar maka tidak akan menyentuh kepadanya api neraka ya lam tamassuhun nar maka tidak akan menyentuh kepadanya apa api neraka. Jadi Ustaz, yang inna wal nasi apa? yang mana? Ketinggalan saya inna wal nas. Birab Yama. Ini belum ya? Saya bingung. Membaca 1000 kali nggak ada apa? Tidak menyentuh neraka ya? Ya, tidak akan disentuh. Yang mana ibu? Ini Pak yang kan habis man nasi sholat takut Oh ini belum sampai. sampai Iya. masih terima yang pertama itu ya? Atasnya itu. Yang man Atasnya itu man shalla alaihi alfan. takut. Bukan, atasnya masih belum sampai situ. Di halaman berapa ibu? Halaman berapa itu? Man shalla alaihi alfan ada nggak? Alf atas. Man shalla alaihi alfan. Ada bu? Ada kan? Nah, man barang siapa orang shalla yang baca sholawat yang man alaihi kepadaku alfan 1000 kali lam tamassuhun nar maka tidak akan menyentuh kepadanya api neraka. Sini. Duduk sini. Dari mana, Adik? Dari mana, Adik? Sudah, Bu. Lam tamassuhun nar. Baca 1000 kali maka tidak akan disentuh oleh api neraka ya. Wa qala berkata An-Nabi sebagainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah, Bu. Man nasiyah, sekarang man nasiyah. Ya. Man barang siapa orang nasiyah yang lupa. Nasiyah yang lupa as-salata pada salawat. As-salata pada salawat alaihi kepadaku. Alaihi kepadaku faqad akhto'ah maka sungguh keliru atau maka sungguh salah atau sungguh keliru thariqul jannah pada jalannya surga. Sana pergi Umi. Ada. Mana Umi? Ada itu. Ada. Tuh. Faqad akhto'a maka sungguh keliru. Yaman sudah thariqul jannah pada jalannya surga. Jadi orang yang lupa enggak baca selawat dianggap keliru, dianggap salah jalannya surga. Jalannya surga adalah salat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah Ibu, Mama? Sudah. Wa qala berkata An-Nabi sebagainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Inna awlan nas sesungguhnya paling utamanya manusia yaumal qiyamati di hari kiamat yaumal qiyamati di hari kiamat
Aktaruhum alayhi salatan. Aktaruhum ialah paling banyaknya mereka. Aktaruhum ialah paling banyaknya mereka alayhi salatan, membaca salat kepadaku. Paling banyaknya mereka yang membaca salat kepadaku. Jadi paling utamanya manusia di hadapan Rasulullah adalah mereka yang paling banyak baca salawat ya. Wa qala berkata An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatukum, salawatmu atau salawatnya kalian semua alayya kepadaku, salatukum salawatnya kalian semua alayya kepadaku mahaqatun, ialah menjadi penghapus atau menjadi pemusnah dosa ya. Menjadi pemusnah dosa. Dan salawat itu dibaca bahkan sekalipun riya itu juga tetap dapat pahala. Sekalipun pengen dipuja orang. Itu kalau salawat. Ya jangan berarti kalau yang mau riak misalnya bacaannya misalnya salah sedikit itu Pak Ustadz misalnya kan ada kan apa nggak ada tulisan gitu ya hafal-hafalan gitu nggak apa-apa itu ya. Enggak apa-apa kalau hanya itu. Yang ya intinya salawat kepada Rasulullah ya. Ya memang jadi tidak ada persyaratan apa-apa kalau untuk salawat ini. Kalau amalan yang lain kan harus ikhlas di antaranya. Wa qala berkata An-Nabi sebagainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa orang shalla alaihi yang membaca salawat kepadaku, shalla alaihi yang membaca salawat kepadaku fi kulli jum'atin, di setiap Jumat, arba'ina marratan, 40 kali, arba'ina marratan 40 kali, mahallahu dunubahu kullaha, mahallahu maka akan menghapus siapa Allah, maka Allah menghapus, maka oh ya saya lupa terus, maka Allah menghapus dunubahu pada dosanya ya man, dosanya ya orang tadi, man yang baca salawat tadi ya, kullaha semuanya. Jadi baca salawat 40 kali setiap Jumat, maka Allah Ta'ala akan hapus semua dosanya. Ya dosa kecil ya. Bahkan ada lagi keterangannya, barang siapa orang baca salawat kepada Nabi 80 kali di hari Jumatnya, baca 80 kali, Allah akan ampuni dosa 80 tahun. Ada keterangan lain, barang siapa baca salawat kepada Nabi 80 kali di hari Jumat, maka Allah akan menghapus dosanya 80 tahun. Ini diriwayatkan, ini yang menyebut ini Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, kita tahu beliau sudah diyakini sebagai wali kutub ya. Berarti kalau lebih dari 80 tahun misalnya kita biasa mendawakan tidak lebih dari itu. Iya. Sudah lebih 80 ya bagus tadi ya. Kalau nyampe gimana tuh udah kan 80 tahun udah jauh sih. Tidak ada dosanya.
Iya, ya intinya Bilang gitu masuk surga. artinya ya. Lalu sahabat nanya, bagaimana caranya baca salawat yang 80 kali itu, yang bisa menghapus dosa 80 tahun ini. Diajarkan, Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummiyyi. Itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummiyyi. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummiyyi. Tuh. Wa ala alihi kan ada. Wa sahbihi ajma'in. Kenapa? Oh, yang ngajak main itu. Ya. Allahumma shalli wa sallim ala Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummiyyi. Udah belakangnya Ismail udah apa gitu. Itu udah jadi pikiran tuh di mana? Di masjid. Masjid, kadang-kadang sebelum masjid kalau mau tahrim. Ramadan. Bilang ya mah jangan menjelang sholat itu kadang mau beli. Waqala berkata Nabi sabangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min du'ain tidak ada dari sebuah doa, dari suatu doa, ma min du'ain tidak ada dari suatu doa illa bainahu kecuali antara doa wa bainas sama dan antara langit hijabun ada penghalang. Kecuali apa Pak tadi? Illa bainahu kecuali antara doa, illa bainahu kecuali antara doa, wa bainas sama dan antara langit, wa bainas sama dan antara langit hijabun penghalang. Hatta yusalliyah hingga membaca salawat alayya kepadaku. Hatta yusalli alayya atau hatta yusalli alayya boleh sampai dibacakan salat apa atas diriku. Artinya jadi setiap doa itu kata Rasulullah antara doa dengan langit itu ada penghalang. Sampai orang yang berdoa itu membaca sholawat baru penghalangnya akan hilang. Makanya dianjurkan ketika kita berdoa pertama itu baca puji-pujian dulu pada Allah, baca puji-pujian, baca alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yufi ni'amahu wa yukafi mazidahu misalnya nih. Habis itu baca selawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam, terserah salat apa saja. Baru setelah itu doa Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi misalnya dan sebagainya. Jadi kalau enggak dibacakan selawat itu masih ada penghalang antara doa dengan langit itu. Jadi kalau langsung ke langit doa itu masih terkatung-katung ya di situ ya. Baru setelah kita baca selawat maka langsung menembus langit itu ya. Kenapa? Saya sekarang kalau doa begini, ya Rasul, kabulkan doa saya yang sampaikan kepada Allah segera begitu. Malam Rasul. Ya Rasul, kabulkan para malaikat, Jibril, Allah, sampai bahasa Indonesia sampai. Ya, yang penting keyakinan itu minta kepada Allah ya. Iya, minta gitu. Bukan kepada Rasul. Bukan kepada malaikat. Sampaikan ya doa saya. Ya, nah, enggak apa-apa. Itu namanya tawassul. Betul. Ya, jadi artinya kita ini siapa gitu ya. Tapi engkau lah kan kekasih Allah. Gitu kan. Saya ini enggak ada nilainya kan. Tapi engkau kekasih Allah tolong. Enggak apa-apa itu. Yang jelas itu namanya tawassul Bu ya. Kan kalau doa itu kan ada penghalangnya sebelum kita membaca sholat. Bagaimana doa harian Pak Ustaz? Kenapa? Bagaimana kalau kita membaca doa harian apakah itu harus di Iya, tetap selawat. Kita bangun tidur kan disebut Allah ayat kami ya. Berarti baca selawat dulu. Iya, baca selawat yang penting ada selawatnya. Supaya tidak terhalang gitu. Iya, jadi di depan boleh atau di belakang. Dan ini apa? Menjadi apa namanya ini? Motivasi, bukan motivasi. Ya motivasi lah kepada kita untuk memperbanyak selawat kan.
Kan dengan demikian sekalipun doa sekecil apapun doa kita akan berusaha membaca sholat, kataku terhalang. Kan begitu. Jadi ada dorongan kita untuk kita terus membaca sholawat, jangan tidak putus maksudnya sholawat. Lanjut mana tadi? Waqala berkata fa idza shalla ya. Fa idza shalla maka ketika membaca belum selesai tadi berarti. Fa idza shalla maka ketika membaca salawat ya orang alaiya kepadaku in kharaqa maka akan pecah. Aku akan pecah atau terkoyak ya. Dalikal hijab apa itu penghalang. In kharaqa dalikal hijab apa akan pecah itu penghalang. Rufi'ad doa dan diangkat apa doanya. Wa qala berkata An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, lanjut, man barang siapa orang shalla yang baca salawat yaman alayya kepadaku, shalla alaihi yang baca salawat kepadaku fi yaumin mi'ata marratin, fi yaumin setiap hari mi'ata marratin 100 kali, qadallahu lahu mi'ata hajatin, qadallah maka akan memberikan apa ya, maka Allah akan berikan atau mengabulkan, qadallahu lahu maka Allah mengabulkan kepadanya mi'ata hajatin 100 hajat, sab'ina minha li akhiratihi, sab'ina 70 hajat, sab'ina minha 70 hajat li akhirati untuk akhiratnya, wa thalathina dan wa thalathina minha dan 30 hajat li dunya untuk dunianya, di dunia untuk dunianya. Jadi baca 100 kali setiap hari, maka Allah kabulkan hajat 100 hajat di dunia. Ada 30 hajat yang Allah kabulkan, di akhirat 70 hajat Allah kabulkan. Wa qala berkata An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya, man barang siapa orang shalla yang membaca salawat alayya kepadaku, salatan satu kali, salatan wahidan salawat satu kali, sallallahu alaihi wa malaikatuhu 20 marratan, sallallahu alaihi maka membaca salawat Allah kepada ya orang itu, wa malaikatuhu dan malaikatnya Allah 20 marratan 20 kali, walam yamut dan tidak mati ya orang hatta yubasysyar bil jannah sehingga dibahagiakan dengan surga. Jadi banyak sekali ya kalau banyak selawat. Bahkan ada sebuah kisah seorang sufi pernah bercerita, punya tetangga itu jahat, jadi mabuk tiap hari, kerjanya mabuk. Akhirnya dinasihatin sama orang sufi tapi nggak mau dengar, tetap dalam kemaksiatan. Setelah itu dia mati, ternyata nggak lama mati. Ternyata setelah mati si sufi ini bermimpi dengan tetangganya yang lagi jahat itu, yang dinasihatin nggak mau itu, ternyata dia memakai baju yang bagus gitu ya, baju indah, baju surga gitu ya, intinya mendapat kebahagiaan ya. Lalu Sufi ini nanya, kamu tuh kok bisa mendapatkan kebahagiaan seperti ini gitu ya? Kamu kan kemarin yang saya nasihatin kamu nggak mau denger itu kan gitu ya. Kok bisa kamu diampunin dosanya oleh Allah gitu ya? Maka orang itu mengatakan begini, wahai ya Syekh gitu ya, saya dulu pernah duduk di majlis zikir. Lalu ada orang alim itu berceramah. Dia berkata,
Man shalla ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa rafa'a sautahu wajib lahul jannah. Kata orang alim itu, barang siapa yang membaca salat kepada Nabi dan dia angkat suaranya membaca salat kepada Nabi, maka wajib dia masuk surga. Nah setelah itu orang alim itu juga baca salawat nyaring gitu. Akhirnya saya juga baca katanya, ikut berteriak gitu ya. Dan juga jemaah yang lain juga baca. Nah, karena itu katanya. Karena itu semua kami semua diampuni gitu. Padahal ini orang jahat Bu ya. Ya, artinya apa? Kita ini jangan meremehkan amalan yang kan sekalipun sepele kadang-kadang ya. Artinya begini, tidak tahu di antara kita ini amal yang mana yang Allah terima. Ternyata orang yang jahat tadi itu hanya sekedar ikutin seorang kiai lah yang menerangkan barang siapa yang baca salawat kepada Nabi Muhammad SAW dan dia rela untuk mengangkatkan suaranya, maka dia wajib masuk surga tuh. Dia membaca salawat lalu dia orang itu ikut juga ya baca salawat. Ternyata orang itu diterima oleh Allah sekalipun orang jahat, diampuni dosanya. Jadi kita ngaji ini akan menjadi motivasi kepada kita untuk jangan meremehkan amalan-amalan yang sedikit, apalagi sholawat ya. Banyak kisah-kisah tentang sholawat